of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Senjata tradisional Ukraina terus beraksi, dan kali ini targetnya adalah sebuah SPH dari tipe 2S1 Vozdika. Dan bisa Anda lihat bagaimana sengatan dari lebah-lebah Ukraina ini memang sangat berbahaya. Selain membakar SPH Rusia itu, di akhir video, turret Vozdika Rusia itu terlihat lepas dari badannya. Dan kali ini, giliran lebah-lebah Rusia yang beraksi. Sebuah APCM-113 yang terlihat roda rantainya putus, mungkin karena terkena ranjau, diakhiri riwayatnya menggunakan 2 unit FPV. Tentu saja, hantaman dari 2 unit lebah Rusia itu sudah cukup untuk membuat M113 Ukraina itu menjadi besi tua. Skenario klasik kembali terjadi, yaitu sebuah mainan Rusia ditinggalkan oleh para krunya, dan kemudian drone bomber Ukraina datang untuk membakarnya. Dan pada video kali ini, bisa Anda lihat bagaimana sebuah tank T-90M yang masih fresh keluar dari dealer terlihat ditinggalkan oleh para krunya. Tanpa berlama-lama, drone bomber Shadow Drone kemudian menjatuhkan granatnya ke ruang internal T-90 itu. Dan hasilnya tentu saja pasti menjadi besi tua. Di atas turret T-90 itu, tepatnya di bagian yang ini, itu adalah alat bernama RP-377 UVM, yaitu sebuah alat yang berfungsi melakukan jamming komunikasi signal pada drone dan operatornya, sehingga bisa membuat operator drone kehilangan kendali pada drone mereka yang mendekat ke T-90 ini. Namun itu semua tidak berguna ketika di dalam T-90 ini tidak ada krunya. Di atas tower ini, dikatakan oleh pasukan Rusia, diinstal alat intai dan komunikasi elektronik oleh pasukan Ukraina. Tanpa basa-basi, pasukan Rusia langsung menghantamnya menggunakan rudal ATGM. Dan hasilnya, tentu saja peralatan itu langsung KO dan runtuh. Di bawah ini adalah sebuah tank Rusia yang sedang beraksi di pinggiran kota Klishchivka, Provinsi Donetsk. Kemudian dikatakan, sebuah rudal ATGM menghentikan aksi dari tank Rusia itu. Dan ketika kita diperlihatkan sudut pandang kamera biasa dari aksi ini, bisa kita lihat bagaimana sebuah rudal ATGM Ukraina membuat tank Rusia itu kemudian berasap. Beberapa saat kemudian, boom! Terlihat tank itu meledak, dan pastinya dengan ledakan sebesar itu, tank Rusia itu pasti menjadi butiran debu. Min, apakah pasukan Jetsnya tetap ada di medan laga? Jawabannya ya. Pada video ini bisa Anda lihat bagaimana drone intai pasukan Jetsnya sedang mengamati gerak-gerik pasukan Ukraina yang masuk ke dalam sebuah gedung yang terletak di daerah bernama Kozacha Lopan di Provinsi Kharkiv yang berdekatan dengan perbatasan Rusia-Ukraina. Kemudian bisa kita lihat pasukan Jetsnya langsung menghujani gedung itu menggunakan mortir artileri dan juga drone FPV.
pastinya pasukan Ukraina yang ada di dalamnya akan ketar-ketir. Atau kemungkinan besar, mereka sudah berpindah medan laga ke medan laga berikutnya. Ini adalah sebuah truk transport Rusia yang baru saja sampai di lokasi itu, yaitu di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Dikatakan truk ini kemungkinan besar membawa stok logistik baru untuk suplai ke pasukan paling depan Rusia. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana seekor lebah FPV Ukraina membegal truk transport Rusia itu ketika bersembunyi di dalam kandangnya. Dan hasilnya, ya sudah pasti truk dan logistik di dalamnya menjadi besi tua. Di bawah ini, dikatakan ada sebuah gorong-gorong yang terhubung ke sungai ini, yang dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan Ukraina. Lokasi ini ada di kota Novomikhailivka di provinsi Donetsk. Kemudian bisa kita lihat bagaimana 3 unit FAB-500 dijatuhkan VKS Rusia ke area itu. Dan hasilnya bisa Anda lihat, kerusakan yang masif pun terjadi. Dan di satu hantaman FAB, sampai berakibat membuat sumber air di lokasi itu, yang menandakan bahwa gorong-gorong itu runtuh sampai ke akar-akarnya. Apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Ini adalah sebuah APC MTLB modifikasi Rusia yang terletak di perbatasan Rusia-Ukraina di sekitar provinsi Belgorod. Dan kembali, lebah-lebah FPV Ukraina dikirim untuk membakar MTLB Rusia ini. Hasilnya, cukup dengan 2 unit FPV, MTLB itu langsung menjadi besi tua. Rumah yang ada di posisi pojok ini, yang terletak di kota Malinivka di provinsi Kharkiv, dikatakan dijadikan sebagai markas oleh para operator drone FPV Ukraina. Segera, pasukan intai Rusia meminta pilot heli serang Rusia untuk menjebol beton rumah itu menggunakan Elmur. Dan bisa Anda lihat, boom! Elmur dengan sangat presisi meledakkan dan meratakan rumah itu. Dengan ledakan sekuat dan presisi itu, sudah pasti mereka yang ada di dalamnya akan berpindah medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya, mulai Kamis 28 Maret kemarin sampai Senin 1 April kemarin. Terima kasih untuk Om Herman Syah Tanjung dan Om Shevchenko. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 2 April 2024. Berikan komentar Anda. Тридцать пять, 41, 35.
41-35. Давай, я